Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bantul, hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat online dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan kajian surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19, yang dimana pada pertemuan lalu di dua video sebelumnya kita telah membahas terkait dengan surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 15 ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian dilanjutkan bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Lalu pada malam hari ini kita khusus mengkaji terkait dengan ayat 18 sampai dengan 19 atau dua ayat terakhir di surat Al-A'la. Di ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lafis suhufil ula." Sesungguhnya ini telah terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Kemudian dilanjutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Ini berada di suhuf Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian di ayat 18 dikatakan inna hadza lafi suhufil ula, yang dimana ini ya ada redaksi inna hadza, sesungguhnya ini yang dimaksud itu apa? Maka kemudian beberapa ulama berbeda pendapat terkait dengan redaksi inna hadza lafi suhufil ula. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya inna hadza lafi suhufil ula, ini yang dimaksud itu adalah ayat pertama sampai dengan ayat terakhir yang termaktub di dalam surat Al-A'la. Jadi dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir itu telah terdapat atau termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu. Terus kemudian pendapat yang kedua, yakni ini yang dimaksud itu adalah mulai dari ayat 14 qad aflaha man tazakka sampai dengan ayat 17, yakni bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Lalu kemudian di ayat 18 disebutkan inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dan pendapat yang masyhur atau jumhur ulama itu lebih menyepakati, lebih condong di pendapat yang kedua, yakni ini yang dimaksud itu adalah mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 17. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, di sini disebutkan bahwasannya segala apa yang ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW terkait dengan tazkiyatun nafs, terkait dengan penyucian diri manusia atau tazkiyatun nafs ya. Terus kemudian terkait dengan sholat, menyembah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Terus kemudian menyebut asmanya dengan berzikir kepadanya, peduli dengan sesama dan lain sebagainya, itu telah termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu. Jika kita menelisik lebih dalam, bahwasannya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapaknya para nabi dan rasul atau sayyidul muwahhidin ya. Bapaknya nabi-nabi yang mengajarkan ketauhidan. Maka sebenarnya Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang sangat luar biasa dari segi ketaatannya, dimana kita mengetahui kisah beliau yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Hadirin hadirat rahimakumullah, di sini kita dapat mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu hadir membimbing umatnya, membawa Al-Quran, membawa ajaran Al-Quran yang meliputi ketauhidan, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Itu memang sebagian besar sudah termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu, sehingga peran Nabi Muhammad itu sebagai pengingat apabila manusia itu lupa terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada nabi terdahulu, seperti halnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Ada pula beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya agar umat Nabi Muhammad itu belajar dengan kisah-kisah para nabi dan rasul yang terdahulu,
yakni yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikenal sebagai Sayyidul Muwahhidin atau imamnya para ahli tauhid, ya, dimana Nabi Ibrahim itu juga di dalam Al-Quran disebut sebagai bapaknya para nabi dan rasul. Nah, ini sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan terkait dengan Nabiullah Ibrahim. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya, ya. Ini diabadikan di dalam juz 7. Di dalam surat Al-An'am disebutkan falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam hari datang, Nabi Ibrahim melihat bintang yang cahayanya bersinar. Lalu beliau mengatakan, ini dia Tuhanku. Tetapi apa? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Bintang itu tenggelam ketika pagi hari datang. Lalu kemudian bulan purnama yang sinarnya itu lebih terang, ya, beliau itu melihat bulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Beliau melihat bulan yang bulan itu sinarnya lebih terang daripada bintang yang dijumpai pertama kali. Lalu kemudian Ibrahim mengira bahwasanya bulan itu adalah Tuhannya, Tuhan yang menciptakan beliau dan juga para umatnya. Tetapi apa? Seiring berjalannya malam, seiring berjalannya jam, perputaran malam, akhirnya ketika pagi hari itu bulan tersebut hilang, ya, dan kemudian digantikan oleh matahari yang sinarnya jauh lebih terang daripada bulan dan juga bintang. Lalu falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Oh iya, ini adalah Tuhanku, sebab matahari ini jauh lebih besar, jauh lebih terang sinarnya, jauh lebih bermanfaat, ya, bagi kehidupan umat-umatku, sehingga ini dia Tuhanku. Tetapi apa? Ketika sore menjelang, matahari tersebut tenggelam, sehingga Nabiullah Ibrahim bersaksi bahwasannya yang dijumpai benda-benda langit termasuk bintang, bulan dan juga matahari itu bukan Tuhannya. Sehingga kemudian di ayat selanjutnya dikatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku, aku yakin kepada Tuhanku bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan itu semua, yang menciptakan bintang, bulan dan juga matahari serta benda-benda langit yang lainnya dan seluruh jagat alam raya yang menjadi kehidupan ini. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwasannya Nabiullah Ibrahim itu dengan melalui perenungan, kontemplasi yang amat sangat panjang dengan proses yang sangat-sangat panjang, pada akhirnya beliau menemukan jati dirinya bahwa sebenarnya yang menciptakan dirinya dan juga para umatnya serta kehidupan termasuk alam raya ini adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sejak saat itu Nabiullah Ibrahim bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Nah, di sini kita belajar terkait dengan ketauhidan bahwa dari segi sosial, ya, Nabi Ibrahim dikelilingi oleh orang-orang yang pada saat itu menyembah berhala. Bahkan ayahnya itu merupakan seorang pemahat berhala, dan memang kondisi sosial Nabi Ibrahim pada saat itu adalah sangat memprihatinkan, di mana mayoritas penduduknya adalah menyembah berhala. Dengan ketauhidan, dengan keimanan dan keteguhan hatinya, akhirnya apa? Nabi Ibrahim itu tetap mempertahankan ketauhidannya. Bahkan pada saat itu memicu kemarahan oleh Raja Namrud, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud yang sangat bengis dan sangat kejam. Tetapi lagi-lagi Nabiullah Ibrahim itu tidak terpengaruh dengan godaan atau dengan iming-imingan yang diberikan oleh Raja Namrud, ya, iming-imingan harta, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, dan beliau itu memilih untuk dibakar secara hidup-hidup walau itu sangat menyakitkan. Kisah yang sama oleh Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa itu juga menghadapi musuh yang sangat-sangat luar biasa, ya, yakni Raja Fir'aun.
Meskipun Nabi Musa itu diasuh di bawah di pengasuhannya Raja Fir'aun, tetapi ketika Nabi Musa alaihissalam itu dewasa, beliau akhirnya apa? Mencari jati dirinya dan mencari siapa Tuhannya. Lalu kemudian ketika Musa dewasa dibekali Allah dengan ilmu yang sangat banyak, ketinggian ilmu, akhirnya apa? Nabi Musa menjadi orang yang bijak dan memiliki pengikut yang juga banyak. Akhirnya dengan kontemplasi yang sangat dalam, Nabi Musa alaihissalam juga menemukan Tuhannya, sehingga kemudian ini memicu amarah Raja Fir'aun, di mana Fir'aun itu mengatakan bahwa Musa itu tidak balas budi terhadap kebaikan yang dilakukan oleh Raja Fir'aun yang membimbing dan juga mengasuh Musa sedari kecil. Nah, pada akhirnya yang namanya kehinaan, yang namanya sesuatu hal yang buruk ya, sesuatu kejahatan itu pasti akan kalah dengan sesuatu kebaikan. Apalagi sesuatu itu berkaitan dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika perang terjadi antara Musa dan juga Fir'aun, itu dimenangkan oleh pihak Musa alaihissalam, dan pada akhirnya Raja Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Meskipun di dalam Al-Quran dikatakan ketika Raja Fir'aun itu tenggelam di laut ya, lalu kemudian diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Mata-mata itu untuk pelajaran bagi orang-orang yang mengambil hikmah atas kejadian atau atas kisah masa lalu, agar manusia zaman sekarang, manusia saat ini dan juga manusia masa depan itu semakin bijak dalam menyikapi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran yang memang itu fakta dan benar-benar terjadi. Maka apa relevansi kisah terkait dengan Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Musa terhadap ayat inna hadza lafi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa, bahwa Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Allah Ibrahim itu mereka sama-sama mengajarkan terkait dengan ketauhidan. Mereka mengajarkan kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan hidup, kegigihan, keimanan, ketakwaan, serta ketauhidan yang amat sangat luar biasa, meski dalam kondisi yang sangat-sangat terpaksa, meski dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Tetapi mereka memilih untuk tetap bertahan, untuk tetap memilih menjadi hamba-hambanya Allah yang senantiasa berzikir dan senantiasa menyebut asmanya walau itu dalam kondisi yang amat sangat sulit ya. Maka kemudian seluruh Nabi dan Rasul termasuk Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu mengajarkan terkait dengan ketauhidan, sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Di situ dikatakan bahwasanya adanya Nabi dan Rasul itu semata-mata untuk apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, untuk mengenalkan, untuk memahamkan kepada umat-umatnya bahwa sembahlah Allah ya, an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Jadi di sini jelas ya bahwa seluruh Nabi dan Rasul itu senantiasa mengajarkan terkait dengan yang pertama ketauhidan, yang kedua adalah mengajarkan untuk senantiasa mensucikan diri baik dari aspek lahiriah maupun batiniah, untuk senantiasa tazkiyatun nafs, untuk senantiasa menjaga pikiran, menjaga perilaku dan juga menjaga ucapan. Maka pada dasarnya agama-agama samawi ya, termasuk kitab-kitab terdahulu yakni kitab Taurat dan juga kitab yang dibawa oleh Nabi Ibrahim atau Suhuf Ibrahim, itu semuanya mengajarkan untuk senantiasa memurnikan ketauhidan dan jangan sampai mensyirikan Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah. Maka kemudian ini terkait dengan surat Al-A'la ayat 14 terkait dengan penyucian diri, terkait dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, mendirikan sholat, itu juga sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Allah Muhammad SAW, meskipun syariatnya mereka itu berbeda dengan Nabi Muhammad SAW.
Maka kemudian inti dari surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19 ini mengajarkan kepada kita untuk menengok atau menelisik bahwasannya kisah-kisah Nabi dan Rasul terdahulu itu harus senantiasa menjadi pijakan kita, harus menjadi cerminan kita, bahwasannya kita jangan sampai menjadi umat yang lalai. Sebab hadirnya Nabi Muhammad SAW ini untuk menyempurnakan, untuk memperingatkan kembali apabila manusia itu lupa, apabila manusia itu lalai, sehingga jangan sampai manusia itu lalai dan lupa untuk kedua kalinya. Dan semua nabi dan rasul mengajarkan sama kebaikan, ketauhidan, ketakwaan, keimanan, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menduakan, dan kemudian menghimbau untuk senantiasa mensucikan diri dan membersihkan baik itu lahiriah maupun batiniah. Maka kemudian ada syara'a lakum minad dini ma wasfa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wasfayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Nah, di situ kita juga belajar bagaimana Nabi dan Rasul itu adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan, dan ajaran mereka antara satu dengan yang lain itu adalah saling menyempurnakan. Sebab semua kitab yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu mengajarkan ketauhidan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat 14 sampai dengan ayat 17 ini merupakan ayat yang juga sudah termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu, atau isinya sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu, sehingga mari kita sama-sama menghargai orang-orang yang memang berbeda dengan kita, ya, sebab mereka itu juga menuju jalan kebaikan menurut versi dan juga jalan mereka masing-masing. Dan yang terakhir adalah semua nabi dan rasul, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW, itu mengajarkan terkait dengan keseimbangan hidup, dimana jangan sampai umat-umatnya itu lalai terhadap akhirat dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Tetapi jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai sarana untuk menuju kehidupan yang abadi, yakni kehidupan di akhirat. Maka dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah orang yang seperti pengembara atau musafir dalam menjalani kehidupan ini. Sebab musafir saja butuh bekal, ya. Apalagi kita seorang manusia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentu membutuhkan bekal. Maka oleh sebab itu mari kita jadikan kehidupan kita yang sementara ini di dunia sebagai bekal untuk menuju kehidupan di akhirat. Jadi kita di dunia ini nabung amal sebanyak-banyaknya, nabung kebaikan sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekal kita, untuk menjadi sang kita, modal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada malam hari ini, kita cukupkan kajian surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19, dan kita lanjutkan kajian selanjutnya yakni surat Al-Qasas ayat 77. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.